cara menikmati musik hip hop itu sama dengan musik yang lain atau memang butuh ambience tertentu? Waduh, ini susah juga nih dijawab nih. Oke, ketemu lagi dengan Speak Ya. Sana Speak Sini. Hari ini Speak Sana Speak Sini spesial sekali karena bisa bertemu dengan salah satu, saya nggak tahu menyebutnya musisi atau konten kreator ya, wani nyebutnya konten kreator ya. Musisi yang sangat terkenal di luar sana tapi sangat tidak terkenal di Purbalingga ya. Ya, teman-teman sudah tahu ya, kita akan nyepik Prime Manifest alias Prime. Kan ya. Gimana kabar Mas, Bro? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Bangkit? Alhamdulillah. Prime Manifest itu bukan nama asli ya, itu nama panggung. Tapi karena kita ngobrolnya terkait dengan karyanya beliau, jadi saya pengen ngobrol ya sebagai Prime Manifest lah, dibandingkan sebagai tetangga ya, sing orang pernah ketemu. Ya, ini mungkin agak delay di teman-teman, tapi karena ini direkam melalui Zoom, karena cowok satu ini memang luar biasa jaga jaraknya ya dari beberapa tahun terakhir ini dengan orang-orang. Ya, sebagai gambaran teman-teman ya, Prime Manifest ini si Prime ini termasuk salah satu musisi yang sangat apa namanya ya, produktif. Kalau ngecek di Spotify, karyanya, cek aja Prime Manifest di Spotify itu banyak banget karyanya. Inspirasi bro, karyamu itu sebagai seorang beatmaker, gitu. Kalau untuk beatmaker kan ngeluarinnya instrumental ya, itu namanya beat tape. Itu beat tape mungkin sekitar tahun 2020 ya. Ya, Itu ada 4 sampai 5 khusus album, 2020 karena baru mulai album, 2000. album apa Ya, musiknya toh? album instrumental. Instrumental cuma musiknya tok. Ya, Kalau lagu sih mungkin ada beberapa, tapi itu proyekan sama teman-teman. oke. Cara, cara kerjamu sih gimana terkait dengan karya ini? Cara kerjamu sih sebagai beatmaker? Maksudnya Ya, cara artinya kerja. ya memproduksinya apakah memproduksinya Mm-mm. karena mood atau karena memang pengen aja atau memang Oke. kebutuhan pasar atau seperti apa? Sebenarnya pertama itu hobi ya, karena hobi, suka, maksudnya suka karena awalnya itu dari suka, terus kemudian ya nggak peduli, waktu itu cuma produksi, produksi, produksi. Pertama buat konsumsi pribadi, mau orang lain dengerin apa enggak ya nggak urusan gitu kan. Awalnya memang cuma suka, jadi cuma produksi, produksi. Tapi ke sini, semakin ke sini tuh banyak rapper atau MC, orang nyebutnya tuh. Bukan MC kondangan ya, bukan MC nikahan maksudnya. Rapper itu Apa? rap atau penyanyi yang mereka tuh butuh, Oh, mereka punya udah vokalnya bagus, bisa nge-rap, oke. tapi mereka nggak bisa bikin musik. Jadi mereka tuh membutuhkan beatmaker atau orang yang kerjaannya memang membuat musik, bisa untuk dijual atau bisa untuk dirinya sendiri dan dia berproyek bersama musisi lain kayak gitu. Nah, itu akhirnya semakin ke sini tuh semakin banyak rapper atau musisi yang butuh musik itu dan mereka nggak bisa bikin sendiri, jadi mereka membutuhkan yang namanya beatmaker itu. Akhirnya ya sampai sekarang diseriusin terus karena yang pertama itu hobi, ternyata kadang juga bisa menghasilkan gitu. Seberapa menghasilkan, bro? Jadi ya diseriusin sampai sekarang. Kalau Indonesia itu karena masih banyak orang yang suka menggunakan prinsip harga teman, jadi itu kadang pasarnya itu bukan di Indonesia sih, lebih lebih ke
di luar Indonesia untuk saat ini. Tapi Sing, kan karena sekarang sudah ada, iya. kenapa? Eh, Karena sekarang kan Pat, udah ada, eh, gimana? terus lanjut. Iya, karena sekarang kan udah ada marketplace khusus buat para beatmaker kayak semacam ya market jual beli kayak gitu, tapi khusus beatmaker kayak misalnya ada beatmaker dia punya keahlian bikin musik kayak gitu, dia bisa menjual musiknya di salah satu marketplace. Nah nanti orang dari seluruh dunia bisa mengakses marketplace itu dan bisa mencari jenis musik yang dia cari dari seller itu, beatmaker itu yang menjual musiknya di situ. Ada juga yang mereka menawarkan jasa misal mixing Hmm. mastering, atau sekedar membuat lagu, atau bahkan sampai istilahnya itu ghostwriter, jadi bikin liriknya Oh, oke. sekalian. Nah itu banyak juga penyanyi yang mereka cuma suaranya bagus tapi mereka nggak bisa nulis lagu, mereka bisa manfaatkan jasa ghostwriter itu. Nah itu udah ada marketplace-nya sendiri di situ, jadi bisa jual beli online musik. Oh. Wes sugi bro dari aktivitas seorang beatmaker. Belum. karena karena memang awalnya cuma hobi ya, jadi selama ini memang kadang lebih banyaknya sih memang ngerilis itu cuma karena suka, terus lihat misal ada rapper atau penyanyi yang kita nganggapnya dia bagus, jadi termasuk yang mungkin buat sebagian orang disebut idealis ya, karena merilis lagu itu cuma karena ya pertama misal ngajak proyekan sama rapper itu memang karena suka nge-rapnya dia gitu, suka misal gaya penulisan liriknya atau karakter vokalnya dia, jadi ya cuma ngerilis sama mereka itu cuma berdasarkan itu, jadi nggak ada niat misalnya mau booming dijual atau apa gitu, itu belum. Jadi kalau jual ya lebih ke luar negeri itu, dan belum kaya. Di marketplace sekali berarti modelnya unduh ya? Apa eh, jual beli putus ya gitu-gitu modelnya? Model Ya kerja. listen, kalau yang saya jual di situ ada 3 jenis lisensinya. Yang pertama itu, dan itu harganya tergantung dari jenis lisensi itu. Yang Oke. pertama MP3. Jadi dapatnya cuma file MP3, orang itu download MP3-nya. Kalau mereka sudah memasukkan itu ke chart, misalnya mereka belanja itu, masukkan, itu download MP3-nya. Nanti kalau MP3 saya batasin itu, kalau mereka mau dikomersialkan itu ya, itu kalau mau dicetak dalam bentuk fisik, itu maksimal cuma sampai 1.000 kopi. Nah, untuk Oh, audio streamnya, kalau misal mau diupload ke Spotify dan digital stream lainnya, itu saya batasin cuma sampai 100.000 kopi, 100.000 stream. Jadi kalau lebih dari 100.000 stream, mereka harus perbarui beli lisensinya itu lagi. Nah, itu jadi pokoknya setiap mencapai batas maksimal dari masing-masing lisensi itu, mereka bakal memperpanjang lagi seperti itu. Nah, yang kedua itu ada Wave. Wave itu dia lebih dapatnya tuh bukan cuma Wave, tapi juga dapat MP3-nya, dan secara audio jelas dia lebih bagus dari MP3. Nah, itu kalau Wave itu saya batasin kalau mau dicetak fisiknya itu 2.000 keping. Nah, kalau audio streamnya sama 100.000. Terus kalau mau dibikin video klip cuma boleh maksimal 1 video. Nah, yang terakhir ini yang eksklusif itu ibaratnya udah unlimited. Mereka mau perpanjang oke. berapa, itu kayak kayak yang jual putus, tapi dalam artian mereka tetap kasih kredit nama kita di misal ini Oke. diproduksi oleh, nah itu. Mantap ya. Tapi untuk masalah cetak berapa keping, terus mau di stream berapa ratus ribu di Spotify itu udah unlimited, tidak Oke. terbatas. Eh, eh, Dirimu kan aku lihat beberapa kali di unggahanmu lah ya di Instagram, Spotify juga banyak yang collabs ya dengan yang tadi dirimu cerita Iya juga. betul. Eh, Sudah berapa banyak bro sing kamu ajak collabs? Sejauh ini karena kebetulan kan aku kan tergabung di salah satu kolektif hip hop Iya. itu ya. Di situ dia ada nggak cuma rapper tapi ada beatmaker juga. Terus ada juga penulis tapi yang memang khusus di hip hop gitu. Nah, namanya Devlog dari Bandung. Hmm. Basisnya di Bandung. Terkenal ya Nah, bro, dirimu berarti terkenal banget se Indonesia ya aslinya ya.
Enggak juga, belum. Masih terkenal Mas Bangkit. Aku lokal, RT. Ya, Purbalingga terkenal banget. Terus, Itu seperti itu. Nah, tergabung di develop itu. Nah, selama ini masih terbatas, membatasi diri, khususnya ya, membatasi diri lebih tepatnya itu masih di lingkar develop dulu, karena ya dari segi mereka tuh, dari segi lirik, dari segi apa, memang ya itu termasuk yang teratas di Indonesia. Maksudku, walaupun mereka juga masih sama, dalam artian kurang terekspos secara mainstream, media-media mainstream gitu ya. Tapi mereka kalau urusan lirik itu mereka top lah ibaratnya kayak gitu. Jadi masih sementara ini mungkin baru sekitar 5 mungkin. 5. Ya 5, tapi yang satu itu proyek album, jadi total ada 10 lagu. Cuma sama satu orang ini maksudnya. Itu yang lainnya single-single lepas kayak gitu. Album musikmu kabeh? Ya Oh. betul. Satu album, karena di tradisi hip hop itu sekarang lagi ramai satu rapper, satu produser. Nah, jadi satu rapper ditangani sama satu produser, mulai dari musik sampai segala macamnya itu ibaratnya ditangani oleh satu produser itu. Jadi sekarang sedang ngetren itu, dan ya memang kemarin itu, wah ini rapper dari Jogja, maksudnya dia rapper dari Jogja, ini bagus juga. Terus dia kebetulan belum punya album debut kan. Nah, buat pemanasan lah, biar nanti kalau album debutnya keluar kan orang udah tahu lebih banyak loh tentang dia itu. Nah, itu bisa dijadikan salah satu strategi sih kalau musisi yang belum itu, Oke, ya rilis pemanasan dulu gitu kan bisa. pemanasan ya. Uji coba pasar gitu ya. Semenarik apa pasar terhadap dirinya gitu ya. Bisa itu. Kalau yang mau niat jualan ya gitu bisa itu. Nih, sejauh pengalamanmu, aku kan kenal dirimu mungkin 2011 ya, berarti sekitar itu, dan setauku dirimu juga nyentuh musik beat ini, apa sih istilahnya, musiknya hip hop apa rap apa apa sih istilah musiknya itu apa sih? Kalau genrenya sendiri sih hip hop, cuma hip hopnya karena cuma musik ya berarti instrumental. Nah, itu kalau nanti memang ada sama-sama rapper, kalau itu bisa disebut lagu hip hop. Tapi kalau enggak Oh, berarti oke. cuma instrumental. Instrumental hip hop lah. Pengalaman paling menarik bro, ngomong kolaborasi apa bro? Cerita dong. Kolaborasi, pengalaman paling menariknya ya karena teknologi ya. Sekarang teknologi itu udah nggak ada batasan. Ibaratnya kita udah bebas mau berkarya, kolaborasi sama siapapun dari seluruh dunia bahkan ya gitu. Itu udah nggak ada sekat lagi, karena sekarang zamannya, wah, ketemu nih sama calon partner kolaborasi, kita tinggal tukar-tukaran data bisa lewat email, bisa lewat cloud, atau mungkin kayak yang kemarin saya coba itu lewatnya Telegram, Mas Bangkit. Jadi kirim-kiriman datanya itu cuma lewat Telegram, nggak pakai email sama sekali. Itu yang terakhir kemarin kolaborasi sama salah satu rapper dari Malaysia. Itu yang menurut saya paling menarik. Dari pelosok di Purbalingga gitu ya, di salah satu desa pelosok, itu bisa kolaborasi sama orang di Malaysia. Itu kan kita cuma memanfaatkan teknologi dan nggak perlu sampai ketemu, itu jadi satu lagu kayak gitu. Dan rencananya memang ini jadi duo, antara saya sama dia itu jadi duo. Duo, kayak maksudnya kayak apa duo? Grup, jadi kita bikin grup Oh, oke. lintas negara. Klasik. Mantap ya. Dari sebuah kamar yang tidak gede banget di Purbalingga, belum punya bandara, sekarang bisa kolaborasi sama orang Malaysia hanya bermodal medsos ya. Ya, itulah the power of internet, teknologi. Nah, aku ngerti ya, dirimu kan dulu dari kamar yang begitu kecil ya, dengan komputer yang begitu saja gitu. Tapi
terus berkarya, Jadul. konsisten. Ya jadul banget ya. Ya aku pernah jajal jagongan kamarmu ya paham. Nah, perubahan signifikan dalam Apa tuh? industri hip hop itu apa bro? Musik yang kamu geluti itu? Yang paling signifikan Iya, di Indonesia sendiri atau ya di Indonesia boleh, di lokal? lokal lebih bagus sih. Ya, sebenarnya itu kalau itu apa ya? Pesat sih, maksudnya perkembangannya pesat dari yang kayak kayak sekarang itu pun makin banyak variannya ya. Mau hip hop itu dicampurin sama kayak kemarin kan rame tuh sempat booming yang NDX seperti itu Oh kan. ya betul. Hip hop juga booming. Itu dari segi musikalitas sih seperti itu. Dia tetap dinamis lah ibaratnya sangat menjawab tantangan zaman gitu sih. Cuma memang ada sebagian orang termasuk saya itu termasuk yang penganut hip hop ortodoks sih. Karena Apa bro? Ortodoks sepir ortodoks. ya dia tuh membawa apa ya semangat yang sama ke era-era kemasan hip hop tahun 90-an 80-an gitu. Jadi musik-musiknya ya masih sample base istilahnya kalau kita sebut ya. Karena berbasisnya itu musiknya bikinnya dari sample. Jadi dari lagu lain yang disample jadi lagu baru kayak gitu. Misal ada mau nyempel lagunya musisi lain itu misal musik tahun 70-an gitu. Kita Ya. sampel ulang, kita jadikan lagu itu. Cuma dari beberapa part, misal sepersekian detik dari lagu itu nanti di loop, maksudnya diulang-ulang, bagiannya digabung sama bagian lain seperti itu. Nah, itu yang termasuk yang ortodok itu. Jadi kalian sekarang kan udah pasti istilahnya mereka tuh udah teknologinya udah semakin maju. Jadi kadang hip hop modern gitu, hip hop modern yang dicampur kayak electronic dance music atau lainnya gitu. Kalau saya yang masih sample bass, jadi masih terjebak di situ. Dirimu termasuk sing jijik ora dengan musik hip hop kekinian? Enggak juga. Kenapa harus jijik kan? Kadang kan memang ya mungkin yang lebih itunya karena yang bikin ilfilnya itu liriknya ya, karena liriknya nggak jelas atau apa gitu kan. Ini musik apa? Tapi kalau musiknya bikin angguk-angguk, kadang juga ya ya wajar sih. Misal wajar memang lagu ini booming kayak gitu kan. Oh, oke. Ya namanya karya apapun itu ya, ya yang sampah paling liriknya gitu. Terus lirik yang nggak sampah itu kayak apa bro? Sing anggap Ya di tergantung sih teman-teman sebenarnya karena hip hop itu. tergantung perspektif. Memang dia rigid, misal harus liriknya tuh harus yang perjuangan atau harus tentang Ya. alam atau harus tentang enggak juga sih, asalkan itu jelas aja misalnya dia mau ngomongin apa gitu, nggak perlu yang itu mengandung pesan atau apa, tapi yang penting itu dia jelas mau ngomongin apa gitu, dia jelas. Kadang kan cuma apa sih ngomonginnya dia nggak jelas di lagunya sendiri kan, di lagu ini bahkan dia nggak bisa jawab gitu kan. Itu yang menurut saya tuh gimana ya, belum bisa disebut itu karya karena dia sendiri bahkan nggak bisa menafsirkan karyanya sendiri gitu. Oh, oke oke. Iya. Berarti aku masih belum gambar sebenarnya saat temen ya dirimu juga kan kadang bikin lirik juga ya. Lirik sing jelas itu apakah harus bahasanya frontal atau metafora atau yang jangan yang cinta-cintaan sebenarnya? Semuanya itu sah-sah saja. Iya. Saya mau cinta-cintaan itu, tapi intinya tuh esensi dari lagu itu tuh apa gitu, ada gitu. Karena kadang memang ada yang apa rapper itu yang memang dia fokus di lirikal, jadi liriknya memang ya dia misalnya ngomongin tentang apa teknik-teknik sastra gitu, ada yang dikombinasikan sama teknik sastra apa segala macam itu. Tapi kalau yang menurut saya itu jelas, yaitu bisa dinikmati kayak gitu. Kalau Oh, nggak jelas, kadang kan ada tuh yang memaksakan, misal mereka bikin lagu yang seolah-olah intelektual gitu lirik-liriknya, tapi ternyata nggak nyambung antara
antara satu kalimat dengan kalimat lainnya itu malah jadi nggak nyambung karena terkesan dipaksakan gitu. Asalkan bisa berima atau belakangnya Oh, sama itu belakangnya itu akhirnya iya jadi iya. nyambung, jadi pesannya nggak tersampaikan. Oh. Dan sejauh ini tren musisi hip hop semakin hari semakin bagus nggak kalau melihat industri kita ataupun India. Itu India apa sih? India sih. Hip hop, kalau di Indonesia yang bagus dan yang indie sih, dalam artian secara konten itu memang lebih berbobot ya. Karena kalau yang mainstream, sebut mainstream di Indonesia belum ada yang mainstream sih sebenarnya kalau hip hop. Tapi maksudnya yang dominan di pasar itu memang yang ya liriknya yang ya enteng kayak gitu. Liriknya memang membahas mungkin keseharian atau apa yang memang berhubungan sama pendengar gitu. Nah, cuma memang biasanya dibalutnya pakai musik-musik yang modern gitu. Nah, kalau yang kurang terekspos ini banyak banget sebenarnya yang bagus gitu ya. Mereka tanpa harus menggunakan bahasa yang dakik-dakik, itu mereka bisa menyampaikan isi pesan di lagu mereka gitu loh. Bahkan Siapa? misal lagu cinta ya, misal itu cinta. Kenapa? Siapa? Contoh Kalau sing kalau di Indonesia kalau mau iya. mau yang contoh yang apa? Ya, yang itu yang menurutmu, oh ini sebenarnya bagus nih contoh di Indonesia yang indie gitu atau belum terekspos. Bagus, banyak sih kalau yang misalnya belum. Sebenarnya mereka terekspos, tapi biasanya mereka circle-nya kecil dan memang itu Oh, kalangannya para memang penggemar yang jenis seperti itu. Jadi misal lirik-lirik yang dalam artian berbobot gitu ya, itu ya memang ada sendiri lingkarannya mereka tuh, penggemar-penggemar musiknya itu ada sendiri, dan biasanya mereka yang nggak besar, memang lingkar itu cuma kecil aja, cuma tapi mereka tuh loyal, jadi setiap musisi oke. ini ngeluarin apa mereka pasti tahu dan ngikutin gitu. Itu yang kayak gitu, jadi cukup satu pendengar aja asalkan mereka bisa relate ya sama lagunya, ya udah cukup sih gitu. Sejauh ini, Urip sih bro, orang yang berkesenian di hip hop dengan, kalau aku melihatnya kan mungkin pasarnya nggak segede pop gitu ya, nggak panggungnya nggak Betul. semegah rock dan sejenisnya. Di hidup nggak sih sebenarnya teman-teman? Kalau ya itu kembali lagi ya. Kalau yang ini berdasarkan pengalaman ya. Kalau di Devblog itu sendiri, karena memang Devblog ini kebetulan mereka sudah punya pangsanya sendiri, punya pasarnya sendiri. Ini juga apa? Ke setiap mereka ngerilis misal rilisan fisik atau merchandise itu, ya alhamdulillah biasanya sih selalu laku gitu. Karena memang ya circle-nya sebenarnya kecil, para penggemarnya ini kecil. Cuma ya signifikan sih bagi para musik, Oke. memang ngandelin streaming itu masih belum bisa kaya sih kalau di Indonesia. Musik apapun biasanya masih belum bisa kaya kalau ngandalkan streaming. Paling kalau mau beneran mau jualan itu ya di fisik, rilisan fisik. Itu lebih bisa hidup sebenarnya. Asalkan kita udah punya circle penggemar itu. Ya memang Oh, ya mereka loyal di situ. oke. Berarti captive market ya, captive marketnya sudah ada dan mereka mau mau beli merchandise dan juga rilisan fisik ya. Mm. Oke, oke. Ya, biasanya musisi ini juga harus mempertimbangkan sebelum mereka rilis. Kayak misalnya kadang kan kayak di kolektif Devlog itu sendiri kan ada banyak tuh, banyak Heeh. musisinya. Nah, itu kita harus atur timeline tuh, misal mau rilis fisik ya, misal CD. Kemarin sih sebelum pandemi, karena pas pandemi ini kan percetakan kemarin sempat tutup lama gitu, jadi belum ada teman yang rilis CD gitu. Jadi paling rilis merchandise kaos atau apa gitu. Itu biasanya kita atur timelinenya, karena yang beli ya biasanya orang-orang itu juga, jadi ya kita atur lah tanggal gajiannya kapan gitu kan, kita harus sesuaikan sama para pendengar ini juga gitu, karena ya kadang kan mereka sampai, bang rilisnya tanggal sekian dong bang, belum gajian nih kayak gitu kan. Nah kita Oh, gitu.
rampung sedekat itu itu ya, semua. sedekat itu antara musisi sama penggemarnya ya. Ya karena memang lingkarannya kecil, jadi ya memang apa sih ibaratnya nggak bisa disebut penggemar sih, karena sahabat gitu kan memang. Ya mereka yang mau dengerin musik kita, mereka mau apresiasi musik kita gitu. Jadi Itu di memang Bandung. biasanya lebih intim. Ya itu Bandung. Maksudnya di kota lain ada komunitas yang hampir sama juga hip hop. Purbalingga juga mungkin Prokerto gitu. Purbalingga kalau yang teman-teman USC itu sendiri itu sebenarnya signifikan di Purbalingga mereka, karena mereka circle-nya juga kecil kan, Iya. anak-anak apa graffiti, terus yang Ah, apa anak-anak b-boy, big dance, terus hip hop itu mereka tapi solid, mereka tuh solid dan ya memang mereka udah ada pangsanya sendiri di Purbalingga gitu. Itu mereka sebenarnya di Purwokerto pun seperti itu dan hampir di semua kota saya rasa sama. Circle-nya tuh nggak perlu besar, tapi mereka biasanya tuh ya memang solid ya gitu. Karena mungkin berdasarkan apa ya pandangan yang sama, terus juga mungkin merasa satu frekuensi atau gimana gitu. Mereka menginterpretasikan musiknya gitu. Jadi sama sih hampir di semua kota ada lah pasti yang kayak gitu. Bahkan di Purbalingga sendiri pun ada. iya benar. Beberapa teman-teman juga, ya aku pernah berinteraksi juga menikmati musik-musik yang idealis ya dalam tanda kutip. Ya. Hmm. Gitu. Cara menikmati musik hip hop atau instrumentalmu, aku jujur ya, aku beberapa musikmu kadang nggak mudeng, maksudnya nggak mudeng itu cara menikmatinya, gitu. Orang manggung-manggung gitu. Tapi di sisi lain beberapa musikmu juga, oh kayak gini nih asik gitu. Sebenarnya cara menikmati musik hip hop itu sama dengan musik yang lain atau memang butuh ambience tertentu? Waduh, ini susah juga nih dijawab nih. Karena pengalaman itu berdasarkan pengalaman masing-masing orang yang denger sih ya. Kadang ada yang memang dia sama sekali bukan penggemar hip hop, tapi karena dia merasa mungkin terkoneksi gitu dengan satu lagu yang misalnya dia dengar, entah itu pengalaman apa mungkin, tapi dia merasa ada koneksi antara dia dengan lagu itu. Biasanya dia bakal suka gitu. Nah awalnya dulu mungkin saya sendiri juga kayak gitu. Denger hip hop itu waktu SMA pertama kali. Karena dulu kan akses masih susah ya, mau internet juga Ya. masih susah dulu. Harus pergi jauh buat ke warnet kayak gitu. Nah itu pertama dengar itu satu lagu itu kayaknya ada koneksi tersendiri gitu dengan lagu itu. Nah itu mulai ngulik. Ini namanya musik apa sih? Nah Lagu biasanya apa dari sih itu kan waktu itu bro? harus Yang bikin kamu jatuh cinta? lagunya lagu dari negara tetangga, Too Fat, judulnya Alhamdulillah. Itu pertama dengar itu pertama memang dari lirik, terus dari musiknya unik ya. Itu pertama kali dengar musik hip hop. Wah, ini kok musik kayak gini ya gitu. Ya, Unik juga ini. Nah, dari situ akhirnya mulai tertarik. ya. Ngulik-ngulik ngulik kayak gitu. Nggak butuh treatment khusus buat buat apa? Nggak ada maksudnya resep khusus buat dengerin menikmati musik. Sebenarnya musik apapun gitu ya. Kalau kita merasa relate sama musiknya ya pasti kita suka. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa karena memang ya selera orang kan beda-beda. Terus juga kadang kita mau dipaksa seperti apapun kita nggak bisa menikmati karena memang kita nggak ada feel sama sekali ke lagu itu. Nah, dirimu saat membuat beat itu yang ya edan lah 4 sampai 5 album per tahun kayak gitu ya. Wah, wow, saking nganggur apa saking banyak inspirasinya. Sebenarnya inspirasinya sekarang dulu saat menciptakan musik. Sebenarnya apa ya? Kalau saya sendiri sih menantang diri sendiri setiap hari itu minimal itu satu hari bikin satu musik gitu. Minimal sehari satu gitu. Kalau bisa lebih kayak gitu. Nah itu rutin sudah hampir itu mulai challenge-nya itu dari 2000 tahun kemarin itu pertengahan tahun itu mulai menantang diri sendiri habis selesai
pemulihan waktu itu habis sakit, terus coba tantang diri sendiri sehari satu, minimal satu. Inspirasi memang nggak bisa dipaksa. Kadang apa ya, kalau nggak mood gitu, mau dipaksa kayak apapun itu, Ya. jadi sih jadi, tapi terpaksa apa kayaknya. Dan itu besok misal diulang lagi didengar, jelek, akhirnya buang, terus ganti yang baru gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi harus dipaksa sehari itu harus jadi satu gitu. Kalau saya sendiri nggak denger inspirasi dari musisi lain, karena kadang kalau kita denger dari musisi lain itu nanti jatuhnya kita bikin yang mirip kayak gitu kan. Nah kalau saya sendiri mungkin orang lain sih beda, nggak seperti itu, nggak terpengaruh. Tapi kalau saya kadang kayak gitu, jadi makanya saya menghindari untuk itu. Kadang misalnya dengerin musik yang selain hip hop malah biar kadang itu dapat inspirasinya dari situ, malah ya denger musik di selain hip hop nanti kayaknya lagu genre ini enak nih disampling gitu. Dangdut Jadi koplo gitu ya, contoh dangdut koplo gitu ya. itu malah saya lebih sering dengerin dangdut daripada dengerin hip hop. Oh, Ini ya, serius ini. iya. Jadi kawan-kawan semuanya, ini jadi tinggal cek aja deh di IG-nya. IG-mu siapa? Prime Manifest apa Berhala Nada ya? Berhala Nada. Semua ini sama Berhala Nada. Gila Di itu, Twitter juga sama. gila, Berhala Nada itu ya. Itu menggambarkan seberapa ideologisnya seorang Prime Manifest ya. Enggak lah. Itu cek di medsosnya Berhala Nada, IG, Twitter terutama itu banyak banget karya-karyanya. Jadi pengen tahu kayak apa, kawan-kawan langsung aja ke sana ya. Eh, yang jadi heran itu kalau aku follow medsosmu, dirimu kan termasuk galak banget ya kalau ngomong ya pemerintahan dan Wah. kemudian di sini orang malah diciduk bro. Kata siapa saya galak? Coba dicek lagi dari Twitter saya. Alah, Enggak lah. ya. Itu kan wujud dari apa ya? Cinta, perhatian. Nah, buat apa takut diciduk kan, asalkan kita apa ya? Itu kan hanya sebuah kritikan dan itu fakta ya. Kalau memang itu bohong, kita mengada-ada, itu baru mungkin kita harus khawatir. Tapi kalau misalnya ya walaupun fakta sih kadang bisa diciduk juga sih melihat perkembangan akhir-akhir ini. Tapi ya itu bukan salah satu alasan yang buat kita takut lah. Oh. Nah, kalau teman-teman di circlemu ya, yang tadi teman-teman hip hop, kemudian teman-teman apa ya, itu sebenarnya memandang Indonesia mungkin atau kondisi sosialnya kita itu teman-teman suaranya kayak gimana, bro? Apakah mereka hanya asik dengan musiknya sendiri atau mereka melakukan sesuatu gitu? Kalau di lingkar yang tadi saya sebutkan itu biasanya mereka melakukan sesuatu enggak sebatas di musiknya aja, karena yang saya tahu kayak pentolannya di Devlog itu kan ada Bang Ucok Homeside. Ya, Ya kita yang tahu terkenal dia itu ya. nggak cuma memang core di musiknya, tapi memang dia ya real turun ke lapangan segala macam gitu. Nah, kalau buat anak-anak yang lain ya sama kayak gitu, maksudnya apa ya, ibaratnya kita yang ngerasa paling real apa kayak gitu jadi meremehkan orang atau musisi lain yang ya memang mereka cuma berkarya dari karya kan. Ya memang Ya. musik nggak bisa mengubah dunia, tapi kan apa ya, kadang ada orang yang jadi semangat atau mungkin apa dengan musik itu bisa jadi penyemangat mereka untuk misalnya mereka ya ikut aksi apa kecil apalah itu. Dan enggak, kalau kita sendiri memandang kondisi di Indonesia ini ya gimana ya, suram. Sesuram apa, bro? Karena sistemnya udah peteng dedet bro. Suram, apalagi sepanjang 2019 sepanjang 2020 ini ya.
Iya, Itu suram banget sih. betul betul. Semakin dekaden mungkin ya. Jakarta. Ya, itu ramai sekali itu ya. Aduh, ini Mas Bangkit nggak takut diciduk apa? Loh, loh, ya enggak lah. Saya pikir tidak semuanya masalah itu akan diributkan oleh pemerintah, men. Ya betul. Makanya sekarang kalau cek di Twitter saya itu, ya saya mainnya halus aja. Kita kita menyiasati apa ya, alat negara yang dipakai sewenang-wenang, ya kita siasati dengan postingan kita juga, direm lah. Makanya kita main jempolnya lebih cantik. Iya, betul. Eh, mungkin nyongop takon apa nih malah ketikelanan gitu. Kalau dirimu melihat tren nih, beberapa kali aku ngobrol sama teman-teman yang anak muda kemudian punya karya dan sebagainya, memang saya tanyain, pendapat dirimu sebagai pegiat kreatif lah ya, pegiat kreatif kemudian eh, konsisten bertahun-tahun. Aku pikirku sih gila lah seorang orang itu bertahun-tahun konsisten di jalurnya terus bilang nggak kaya, itu agak agak gila gitu. Nah, kalau kamu melihat banyak juga anak muda Purbalingga mengambil jalur industri kreatif dan terus kamu juga membuktikan bisa collab sama orang Malaysia, sebenarnya yang harus kita punya sebagai orang di ya belum kota besar ini apa itu? Tujuan bikin musiknya itu memang cuma sekedar hobi, memang karena menikmati, atau memang mau dijual gitu kan. Oh, Nah, kalau mau dijual itu berarti ya harus fokus di situ. Berarti kan harus riset pasarnya seperti apa, dia mau jual musik yang seperti apa. Karena memang kalau dia mau fokus di musik dan dia nggak tahu, dia misal musiknya dia bagus tapi dia nggak tahu ini mau dijual di mana, itu sama aja bohong kan. Nah, kalau memang itu sekedar hobi sih, kayak yang tadi saya bilang sih, itu nggak masalah, karena bahkan didengerin sendiri pun kadang udah merasa puas gitu kan. Nah, tapi kalau memang kalau memang tujuannya buat dijual, ya harus rajin lah, ibaratnya rajin riset pasar segala macam itu. Kadang kan ada yang memang musiknya mau dijual gitu kan. Nah, ya dia harus rajin cari pasar, terus cari link juga di mana kira-kira mau dijual di mana, di mana. Apalagi sekarang kan teknologi udah sangat memudahkan ya. Ibaratnya kayak dunia itu ada di genggaman gitu kan. Kita bisa ya riset apapun di situ, terus kita bisa dapat info awal gimana pintar-pintarnya kita. Intinya tujuannya itu jelas dulu. Dia bikin musik itu mau buat apa gitu. iya. Ini omongan ini harus didengar karena selain seorang beatmaker, Prime ini seorang produser ya. Jadi produser ya, ya bukti lah beberapa jaringannya terus kemudian memproduksi beberapa album di teman-teman hip hop yang lain, kan bukti bahwa pengalaman itu ya ini tujuan itu yang paling penting ya. Iya, karena kalau memang mau memanfaatkan sekarang ya, apalagi di industri kreatif gitu ya, itu kan udah banyak banget. Sekarang kan banyak orang bikin, kayak Mas Bangkit bikin podcast. Itu sebenarnya kalau memang musisi-musisi itu memang niat jualan, itu mereka bisa misal menawarkan jasa, mereka bikin entah itu backsound, mereka bikin apa yang berhubungan sama podcast itu. Kadang juga kan orang-orang konten kreator itu bikin backsound itu cuma comot-comot download-download gitu kan. Nah, Oh iya. kadang kena copyright juga kan. Nah, Ya. mendingan beli sama itu yang musisi-musisi itu, mereka bisa bikin itunya, nanti kan bisa didiskusikan tuh temanya seperti apa. Nah, kalau memang mereka memanfaatkan itu, sebenarnya lahannya atau ladangnya itu gede banget. Dan itu nggak cuma di lokal ya, di internasional Betul, sangat betul. terbuka gitu ya. Betul. Oke. Ya, satu rahasia yang sangat penting dari seorang Prime adalah dia yang bikin intro dari Speak Sana Speak Sini. Ya. Itu diminta, tidak beli gitu. Minta sampahnya gitu.
Oke, thank you Mas Bro Prime Manifest atas kesempatannya speak sana speak sini. Semoga Siap, sukses siap. selalu dengan Sama-sama. Mas Mungkin. kesehatan Amin, badannya sama-sama. dan targetnya sehari satu musik. Ya, itu salah satu upaya apa ya, menjaga kewarasan karena dari tahun kemarin itu udah hampir nggak waras.